maka Ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto turut merespons terkait mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar pada Minggu 11 Agustus 2024 lalu. Hasto mengaku terkejut saat mendengar kabar tersebut. Hal itu lantaran mundurnya Erlangga dinilai tiba-tiba menjelang Pilkada serentak 2024. Padahal Erlangga di matanya merupakan sosok komunikator yang baik. Bahkan Hasto mengungkapkan sudah banyak kerjasama yang terjalin selama ini dengan Partai Golkar. Hasto juga mengatakan bahwa mundurnya Erlangga menyentuh aspek kedaulatan partai. Ia menuturkan dinamika politik yang terjadi saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik untuk terus menjaga anggotanya. Pihaknya pun sempat menyinggung terkait pengalaman ketika PDIP mengalami berbagai intervensi kekuasaan pada masa Orde Baru. Tujuan intervensi kala itu ialah untuk mengerdilkan demokrasi dan menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai. Mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Beliau sosok komunikator yang baik dan membangun kerjasama politik yang baik di dalam pilkada. Kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, P3, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional. Nah, sehingga hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa termasuk bagi partai politik untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga terkait dengan kepemimpinannya. PD Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, ketegangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, kemudian persoalan terkait dengan kelas menengah, tidak adanya supremasi hukum, maka kami mengkhawatirkan hal-hal itu akan membawa dampak yang kurang baik, termasuk di dalam perekonomian nasional kita. Sebagai partai politik, PD Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat. Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri prihatin atas mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan orang nomor 1 di Partai Golkar tersebut. Hal itu disampaikan melalui Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto seusai konferensi pers Soekarno Run 2024 di Jakarta pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia mengaku langsung dipanggil oleh Megawati seusai kabar mundurnya Erlangga Hartarto tersebut. Dikatakan oleh Hasto, Megawati memberikan pesan bahwa situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga. Partai harus kokoh dan bisa bersatu secara kolektif. Kekuatan kolektif itu akan membuat partai kuat dalam menghadapi tekanan apapun, bahkan intervensi hukum.
Hasto menyebut tekanan terhadap Erlangga sebenarnya sudah menjadi wacana publik dari jauh hari sebelumnya. Namun ketika berbagai upaya akomodatif itu sudah dilakukan dan ternyata pada akhirnya tekanan itu tetap ada. Maka dari itu, ia mengatakan seharusnya hal ini menjadi satu pelajaran yang berharga untuk tetap kokoh menghadapi tekanan apapun. Hanya saja, Hasto tak menyebutkan tekanan yang ia maksud. Hasto sendiri mempunyai banyak pengalaman secara politik bersama dengan Erlangga. Politikus asal Yogyakarta itu memuji sosok Erlangga sebagai komunikator yang baik. Apalagi diakuinya komunikasi dengan Erlangga makin intens menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Sebagai partai politik, PD Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu. Itu terima kasih. Pak, ya. Dalam video yang beredar ada kesan kayaknya ada tekanan Pak Erlangga dalam video itu. Apakah Pak Hasto juga melihat hal itu? Ya, kalau proses itu sebagai wacana publik, sebagai hal-hal yang dirasakan, sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya. Ketika sebelum Pilpres itu berlangsung, bahkan tekanan-tekanan itu juga masih terjadi yang dialami wali kota kami, Ibu Ita misalnya, itu ketika Pilpres juga menghadapi hal yang sama. Dan ketika berbagai upaya akomodatif itu sudah dilakukan, ternyata pada akhirnya tetap. Maka ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagaimana kita harus betul-betul kokoh menghadapi tekanan apapun, ya kita harus kuat. Karena sejatinya percaya diri, hidup merdeka, hidup berdaulat, kalau itu diyakini dalam kekuatan kolektif, itu mampu menghadapi intervensi apapun dengan menggunakan hukum sekalipun. Maka Ibu Mega menyatakan prihatin dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas. Sebagai partai politik, PD Perjuangan. Seusai mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar, sejumlah nama muncul yang digadang-gadang menjadi penggantinya. Sejauh ini, sudah ada 3 nama calon Ketua Umum Partai Golkar yang mencuat ke publik. Di antaranya Bahlil Lahadalia, Bambang Susatyo atau Bamsud, hingga Agus Gumiwang. Namun demikian, muncul lagi 2 nama yang diisukan masuk dalam daftar calon pengganti Erlangga. Keduanya yaitu Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Raka Buming Raka dan putra Presiden kedua Soeharto, yakni Tommy Soeharto. Sementara itu nama Gibran Raka Buming Raka pun kembali disorot. Hasto mengatakan bahwa munculnya nama Gibran yang diisukan bakal gantikan Erlangga menjadi ketum Golkar disebutnya sebagai motif-motif politik. Dikatakan olehnya ada oknum-oknum yang menggunakan hal tersebut untuk mencapai kepentingan kekuasaan. Hasto berpesan agar setiap partai politik dapat menjaga kedaulatannya di tangan anggota, bukan kedaulatan yang berada di pucuk kekuasaan. Muncul banyak selebaran dan isu yang memajukan Gibran sebagai pengganti Erlangga. Tanggapannya seperti apa? Ya, itu juga menunjukkan suatu motif-motif politik. Jika kemudian ada yang menggunakan itu bagi kepentingan kekuasaan tadi. Maka PD Perjuangan kami mendoakan agar partai politik, setiap partai politik betul-betul dapat menjaga kedaulatannya yang berada di tangan anggota. Kedaulatan itu bukan berada di pucuk kekuasaan. Muncul banyak selebaran. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.